Halo anak-anak, mohon maaf sebelumnya seharusnya video, materi ini disampaikannya offline ya, tapi karena ada satu dan lain hal, ya mau tidak mau lewat video. Mohon dimaafkan. Oke ya, setelah kemarin kita, coba membetulkan di bagian komponen ya, yang awalnya itu untuk semua navbarnya itu kalian taruh di ini kayak gini, kalian taruh di masing-masing view. Kemarin kan kita sudah ya, navbarnya itu kita jadikan komponen dan harusnya sih sudah ya. Oke, lanjut. Sesuai dengan janji ya kan, kemarin saya janji untuk mengubah, beberapa data di dalam website kalian, tapi datanya itu ngambil dari database. Kita ambil contoh di web ini, apa ya yang dirubah ya? Sebentar, ini jangan deh, kurang. Profile. Nah ini, berita nih, berita. Nah, kalau kalian lihat berita ini kan ada 6 nih ya. Nah, sedangkan yang namanya berita harusnya kan dia terus tuh, nambah tuh. Misalkan ini ada 13 Februari 2025 kunjungan industri misalkan. Ya kan tahun depan pasti kunjungan industri lagi gitu kan, atau program yang sama. Terus ini kedatangan artis, ya kayak kayak gini nih, kayak MPLS, kan MPLS pasti terjadi tiap tahun kan. Nah makanya si kolom berita ini harusnya, dibikin dinamis gitu kan, menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam database. Langkah pertamanya gimana? Kita lihat dulu codingnya ya. Berita itu dia slash berita. Kita lihat dulu rootnya. Oh ya BTW ini websitenya punya teman kalian ya. Jadi mohon maaf kalau saya banyak tidak tahunya. Nah ini berita, view-nya ternyata namanya berita. Ini kita cari industri, kunjungan industri. Nah ini div ini ada 6 harusnya. Oh iya tuh ada 6. Jadi masing-masing div ini dia apa ya, dia itu menampilkan satu card berita yang isinya itu ada gambar, ya kan? Ada gambar, terus ada badge itu label kayaknya label pencet label yang ini P5 pendidikan dan lain sebagainya dia label, terus ada apa lagi ya? Ada date kan, date itu tanggal, terus header header ini header lagi, sorry sorry, title sama ada ini, apa namanya, deskripsi singkat beritanya ya. Kita coba ini hapus, harusnya berita satunya hilang. Nah, betul ya, hilang. Berarti tugas kita hari ini adalah, oke kita matiin dulu nih semuanya nih, berita 2 sampai ke 6-nya kita matikan. Nah, kita gini dulu biar gampang. Berarti kita harus bikin yang awalnya berita itu ditulis manual kayak gini, kita manfaatkan perulangan ya. Kita manfaatkan database-nya. Oke, harusnya sih kalian ini udah ada ya di tutorial, cuma ya udahlah. Oke, langkah pertama. Langkah pertama kita coba lihat dulu ya database-nya. Database-nya itu ada di environment. Nah, .env. Oke, ada namanya Rima Laravel. Oke, kita coba cek dulu ya. Database-nya apakah ada Rima Laravel? Rima Laravel. Oh, ada ternyata. Oke, Rima Laravel ada. Oke. Berarti bentar kita lihat dulu. Ups, kepencet. Berarti kita lihat dulu. Berarti kan di sini kita butuh yang namanya table baru ya. Ya table baru buat nampung berita ini. Berarti kurang lebih isi tabel barunya itu kira-kira ada, pertama mungkin title, atau biar gampang ya, judul.
Terus habis judul deskripsi apa ya namanya? Bukan deskripsi ya, highlight harusnya. Atau apa ya namanya? Highlight aja udah gak apa-apa. Highlight terus ada deskripsi deskripsi terus ada image ya kan buat gambar, ada date, terus mungkin ada apa ya tadi saya nyebutnya ini ya. Aduh, lupa lagi. Coba lihat lagi. Beds. Apa ya tadi bilangnya ini? Ya udah gak apa-apa. Kita sebutnya itu kategori ya, biar sama kayak tutorial. Kategori. Oke. Cuma kategori ini opsional lah. Kalian mau taruh atau nggak usah dulu lah, gak apa-apa. Ribet-ribetin. Oke. Berarti setidak-tidaknya tabelnya itu harus ada 4 ini nih. 1, 2, 3, 4. Oh sorry, 5 ternyata. Harus ada 5. Yang pertama judul, nanti kita taruh di sini. Yang kedua highlight, kita taruh di sini. Yang ketiga ada deskripsi, isi detail dari beritanya. Ini kan belum bisa diklik nih. Nanti harus bisa sampai diklik ininya, apa namanya? Aduh, Oke, sorry tadi laptopnya habis baterainya ya. Oke, kita lanjut. Tadi itu kita sampai 5 ini ya, 5 tabel. Judul, highlight, deskripsi, image, dan date. Kayaknya image kita taruh atas deh. Image ya udahlah gak apa-apa. Ini. Nanti si ininya ketika di highlight gini kan ini udah bagus nih, udah ada underline-nya, jadi setidaknya ketika di hover itu dia ada cirinya lah. Nah, tapi cuma belum bisa diklik. Nah, nanti kita ya bukan kita sih, kalian harus bisa bikin ininya bisa diklik ya. Allahu Akbar. Oke, kembali lagi. Berarti kita harus bikin yang namanya tabel baru. Kita namain tabelnya berita. Masih ingat cara bikin tabel baru gimana? Caranya tinggal buka terminal ya kan. Ntar lagi. Terus nama projectnya apa? Langsung PHP artisan make apa ya? Migrate kalau nggak salah. Migrate berita. Berita. Harus pakai S nggak ya? Kita coba lihat temennya. Migrate. Oke. Database. Migration. Kita lihat. User stable. Oke, harus pakai S. Beritas. Salah ya. Apa ya namanya ya? Composer Factory Mail. Make tabel kayaknya. Oh, migration. Oke. Migration. Nah, ini ada beritas ya. Nah, terus kita isi aja nih di sininya. Tabelnya apa aja biar gampang. Kita kopas nih yang ada di user, kita kopas ke sini, kita taruh di sini. Nah, gantilah namanya jadi beritas. ID-nya biarin aja. Field pertama kita kasih judul. Field kedua masih pakai string, kita namain highlight. Ini kita hapus. Ini kayaknya nggak perlu pakai unique deh, nggak apa-apa sama juga.
Kita highlight, terus ada deskripsi. Deskripsi, terus ada image. Image. Terus ada tanggal. Oke, pakai timestamp aja atau kayaknya timestamp deh. Gini aja deh. Nah, gini. Terus di bawahnya jangan lupa ya, on drop-nya itu kita kasih juga. Jadi dia biar apa namanya? Biar bisa dihapus via CMD ya. Beritas. Oke. Nah, habis gini kita tinggal apa guys? Benar sekali. PHP artisan migrate fresh. Oh, tidak pakai titik koma. Sorry, lupa. Oke, tuh ada kan tabel baru beritas. Kita lihat lagi. Apakah berita sudah ada? Sudah ada. Oke, kita klik, kita coba. Karena di sini saya yang biar cepet ya, saya gak pakai database seeder ya. Kalian kalau mau nambahin seedersnya, mau nambahin factory-nya, silahkan ya. Tutorial sudah ada. Nah, kita coba kasih judul dulu. Berita 1 isinya. Telah ditemukan sesosok alien bla 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 gitu. Isinya deskripsinya oke lagi aja. Lorem ipsum generator. Lorem ipsum generator yang mana ya? Paragraf 1 aja cukup kayaknya. Start with nah, isinya lorem ipsum. Image-nya ini kosongin aja dulu. Date time-nya kita kasih ya udahlah ini bisa ngasal aja dulu. Oh, data tulong ya. Oke. Berarti kalian harus nyari sih. Kira-kira pakainya apa ya kalau buat deskripsi. Soalnya kalau pakai string biasa dia tidak mau ya. Coba lagi sekali lagi. Oke, tidak bisa. Oke. Siap bang. Tidak bisa. Berarti PR nih. PR 1 kita tulis dulu. PR. Cari yang bisa menampung banyak kata. Tipe data di sini ya maksudnya ya, kan di sini kan string udah gak bisa nih kalau kepanjangan. Nah, itu kalian cari. Carinya di mana terserah lah, yang penting ketemu aja. Oke. Go. Oke, sip. Sudah. Berarti kita sudah punya satu data di sini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita manggil data yang ada di database ini kita panggil ke dalam websitenya. Websitenya. Mana tadi websitenya? Oh ini berita. Nah, yang di atas tadi kita panggil ke sini nih. Gimana nih caranya nih? Yang awalnya apa? SMK Sukapura ini diganti jadi judul berita 1 ini. Gimana caranya? Langkah pertama, pastikan kalian sudah ada modelnya. Modelsnya. Nah, ini.
Nah, ini udah ada nih beberapa modelsnya, cuma gak tahu ya ini apa ya, prestasi ini kosong ya, nggak apa-apa lah. Berarti kita buat dulu model berita. Caranya gimana? Ya benar sekali. PHP Artisan make model berita. Nggak pakai S kan? Oke, nggak pakai. Oke, sudah kayak gini. Model berita sudah ada. Karena di sini saya tidak akan menggunakan factory-nya, jadi kosongin aja. Modelnya gitu aja nggak apa-apa. Langsung kita ke bagian root-nya. Sebenarnya banyak ya cara untuk memanggilnya, cuma cara paling gampang ya ini. Caranya itu gimana? Caranya itu dolar berita. Nah, ini otomatis ya, keren banget. Berita. Nah, return view berita. Nah, enak banget ini AI. Nah, jadi saya sudah punya. Kenapa ini kok gini? Hmm, oke. Nggak apa-apa lah, kita coba dulu gini. Berarti si data berita dikirim ke view berita dengan nama beritas. Nih ada S-nya nih. Keren ya, ada AI gini. Oke, oh lupa. Kita panggil dulu di beritanya di sini nih. Kita coba panggil dulu. Gimana ya cara manggilnya? Beritas. Misalkan bisa nggak ya kayak gini di sini? Beritas ke nol. Ah, ada tuh. Tuh, kan? Tuh. Nah, buat pembuktian aja. Ini sama nih. Ini data di sini sama di sini tuh sama. Nah, lihat. Telah ditemukan sosok bla 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 bla. Oke. Nah, lanjut. Kita kan nggak mau kan nampilin datanya kayak gini. Nah, kita pindahin lah si data-datanya itu ke dalam sini. Kita kopas ini. Gimana ya caranya biar enak? Oh, gini aja. Ini dimatiin, di copy, di paste lagi. Biar doxly-nya tidak hilang. Ini dikopas semuanya. Kayak gini. Ini berarti title dulu ya. Title dulu. Dot. Tadi itu judul. Coba dulu satu. Oh, salah ya. Ini beda bahasa. Di sini bukan pakai judul tapi pakai gini harusnya. Beda bahasa. Sorry. Nah, kan berita satu. Berarti yang bawahnya kita tinggal apa namanya? Highlight. Tadi kita kasih nama highlight. Highlight. Nah, kan? Telah ditemukan bla 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 bla. Nah, gitu. Terus yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau semisal ininya banyak? Apa namanya? Beritanya banyak. Kita coba dulu ya generate. Waduh, serius nih harus satu-satu tapi gak apa-apa lah. Kita bikin satu per satu beritanya. Kita bikin berapa ya? 3 kayaknya cukup. Berita 2 ininya kosongin aja. Highlight jangan kosong deh. Gini. Oh ya, untuk tipe data date time-nya juga masih salah ya. Ternyata bukan date time. Kalian coba cari aja. Berarti PR-nya itu terus cari tipe data yang cocok untuk tanggal. Itu 2 tugasnya. Kita go. Oke, datanya ada 2. Kita tambah lagi berita 3. Isinya kayak gini.
berita 4. Isinya kayak gini. Dan go. Kurang lebih berita itu ada 4 berita ya. Tabel berita ada 4 berita. Oke, cara manggilnya gimana? Kita pakai yang namanya perulangan. Jadi gini ya, jadi maksudnya berita 0 itu, jadi dia itu ngambil data berita ke 0. Contoh ya, ini kalau saya misalkan kasih eh berapa? 2, berarti dia nanti akan muncul berita ketiga. Kok bisa ya? Coba berita 1. Loh, berita, oh ini nih ada typo nih, sorry. Berita 2, berarti berarti 1, 2, 2, 3, 4. Oh ini harusnya jadi berita 5 nih. Oke, ada typo ya. Ntar kita benerin dulu. Ini harusnya 3. Ini jadi 4. Ini jadi 5. Aneh, kok bisa salah? Ternyata ininya yang typo. Jadi gini ya, kita kan punya 5 data nih, 5 data. Nah, si web kita itu udah bisa nih manggil ke 5 data ini. Tapi ngurut manggilnya itu -1. Jadi contoh, kalau kalian misalkan pengen ngambil data ke 1, berarti dia mulainya itu datanya ke 0. Jadi pokoknya kalau array itu dipanggilnya dari 0. Jadi kalian punya 10 data, berarti di array itu cuma punya 9 karena 0-nya dihitung gitu. Jadi satunya itu dari 0. Ya, tolong dipahami. Harusnya kalian saya udah beberapa kali sih bilang, tapi ya udahlah. Berarti kita kalau di sini nulis 3, otomatis yang muncul kita tulis 4 deh. Atau tulis 4, 4 deh. Berarti berita 5 yang harusnya muncul. Tuh kan. Oke? Oke, sip. Lanjut, kita coba panggil pakai perulangan ya. Kalau kalian belum paham tentang perulangan, tinggal buka aja W3 School, kita cari yang namanya loops. Nah, di sini ada banyak nih. Ada while loops, ada sorry. Ada do while, ada for loops gitu kan, ada for each dan lain sebagainya. Banyak lah, dan tentu dengan fungsinya masing-masing itu silahkan aja cari sendiri ya. Dan di sini saya pengen pakainya apa ya? Di sini bisa pakai for each, bisa pakai for each sih. Bisa pakai for each, sorry, maksudnya gitu. Tapi di sini kayaknya enakan pakai for each aja deh. Kita for each gitu kan. Terus di bawah sini kita n for each. N for each. Nah, terus di sini yang awalnya kita berita jadi berita. Terus gak perlu pakai nomor lagi. Nah, harusnya ini jadi punya 4 data. Harusnya kita refresh. Dan tuh ada 4. 2, 3. Oh sorry, ada 5 ya. Ada 5. Tuh, berita 1, berita 2, berita 3. Nah, kita ubah deh berita 5-nya. Jadi ini adalah berita 5. Ini adalah berita 5. Oke, kita coba refresh. Tuh, berubah. Oke. Nah, tinggal PR kalian adalah tadi udah 2 ya. Berarti nambah lagi nih. 1, cari cara bagaimana simpan gambar di database lalu di load di view Laravel. Terus apa lagi ya tugasnya ya? Oh ya, ininya berita harus bisa diklik terus pindah ke page
detail berita, kayak gitu. Nah, tapi buat kalian yang misalkan nggak ada nih misalkan, apa namanya, nggak ada nih, view berita di websitenya, ya udah cari aja, view yang lain misal di prestasi. Nah, ini prestasi juga sama aja nih, bisalah dibikin kayak berita tadi. Jadi nanti prestasi pertama apa, prestasi kedua apa, kan prestasi harusnya ningkat tuh tiap tahun tuh, gak mungkin lah prestasinya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, ini informasi juga sama nih, sebenarnya dia bisa dibikin, dinamis kan kayak tadi. Cuma tadi saya ngambil berita biar, ya biar ini bagus aja nih tampilannya, nggak tahu kenapa ya, bagus ini. Ya lumayan lah, bagus lah. Nah, kayak gitu ya. Ya, saya rasa cukup ya buat tutorialnya. Terima kasih dan tolong tugasnya dikerjakan dan jangan lupa kirim, apa namanya, kirim di Classroom ya buat, apa namanya, buat progresnya. Nah, di sini saya buat dulu deh. Biar apa? Biarin. Ntar kita buat dulu proyek 1, berarti kita proyek 2. Tugas kelas. Buat laporan proyek pembuatan projek untuk UKK. Nah, jadi nanti tolong ya setiap progresnya masukkan ke sini. Biar apa ya? Biar bagus aja. Terus biar kalian juga ingat gitu kan, apa yang susah, apa yang gampang, apa yang udah, apa yang belum, kayak gitu. Tugas kan. Oh iya, tenggatnya itu sampai Sabtu. Tanggal 30. Oke. 30 tugas kan. Sip, sudah ada. Ya sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Tadi ada beberapa masalah. Terima kasih.